Puncerita Indian ya fictifelaka. Jika ada que sabahan nama toko. Tempat que Javier atau Puncerita. Itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesenggahan. Selama beberapa dekade, Palestina menderita di bawah pendudukan kolonial Israel yang notabene dapat backingan politik, keuangan, dan militer Amerika Serikat. Tak heran jika Israel secara bertahap bisa memperluas pemukiman dan penjajahannya di tanah Palestina, hingga hanya tersisa sekitar 5%. Proses ini terus berlanjut, hampir tanpa pengawasan internasional selama bertahun-tahun, di bawah kedok perdamaian Amerika. Saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pada 2017, nasib Palestina makin terpuruk. Pasalnya, Trump merangkul agenda Israel yang paling rasis dan ekstrim, serta mengeliminasi basa-basi hak orang Palestina. Ya, Trump tak pernah mewariskan apapun, kecuali penderitaan yang bertambah-tambah. Meskipun Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 1995, ia berturut-turut menunda tindakannya dengan alasan tak ada kesepakatan antara otoritas Palestina dan Israel tentang status kota suci. Pada 6 Desember 2017, Trump mengingkari kesepakatan dengan mengeluarkan perintah eksekutif untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu terjadi pada 14 Mei 2018, berbarengan dengan peringatan 70 tahun Nakba, dan yang ditandai oleh Israel dengan pembantaian puluhan warga Palestina di Gaza. Beberapa bulan berselang, Trump mengumumkan dia mengurangi alokasi dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Ini bukan hanya bencana bagi jutaan orang Palestina yang bergantung pada Badan PBB untuk makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan, tetapi juga menghapus status Palestina sebagai pengungsi dan hak mereka untuk kembali. Di bulan-bulan terakhir sebagai presiden, Trump memberikan hadiah mewah lainnya kepada Israel, normalisasi dengan negara-negara Arab. Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel di bawah perlindungan pemerintahan Trump tanpa menuntut konsesi apapun atas masalah Palestina sebagai imbalan. Maroko dan Sudan pun segera menyusul. Sebuah pukulan telak bagi perjuangan Palestina. Ini jelas bertentangan pula dengan konsensus Arab tentang tanah untuk perdamaian. Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat tampaknya telah memunculkan harapan. Amerika Serikat akan mengubah kebijakannya terhadap Palestina. Namun faktanya, dia dan timnya telah menegaskan takkan membalikan keputusan Trump, termasuk pemindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pemerintahan Biden tidak akan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk keadilan. Ia tidak akan mengupayakan pembebasan mereka, mengakhiri pendudukan Israel, pembongkaran rezim apartheid Israel, atau mengembalikan pengungsi Palestina ke tanah air sendiri. Pil pahit Palestina ini jadi pelajaran penting bahwa siapapun Presiden Amerika Serikat, ia hampir tak akan merangkul kepentingan dan hak mereka untuk menjadi penengah yang objektif. Elit politik Amerika Serikat adalah pendorong pendudukan dan penjajahan Israel atas Palestina selalu dan akan tetap seperti itu di masa depan. Seperti Trump, Amerika Serikat akan terus memberikan Israel semua yang diinginkannya, entah itu legitimasi untuk pencurian ilegal tanah atau pasokan senjata canggih yang tidak terbatas untuk digunakan melawan Palestina. Namun, ada satu fakta Israel benar-benar gagal untuk dibangun. Terlepas dari semua kekuatan militernya, sumber daya keuangan, dan dukungan tak terbatas oleh negara adidaya, Israel tidak dapat menghapus Palestina. Perjuangan Palestina telah membuat kemajuan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadilan akan berlaku dan rakyat Palestina akan mendapatkan kebebasannya. Semoga.